Jadi mungkin tentang yang agama itu di Indonesia kemarin apa yang bidik misi itu ketahuan ada yang mampu gitu. Dites apa sudah diperiksa gitu. Yang diterima di bidik misi jalur undangan. Oh, lain lagi kan? Bisa dijelaskan. Iya, besok pendaftaran. Ya. Dan insya Allah nanti bidang 1 besok sudah menyiapkan tim yang harus memeriksa semua kelengkapan. Bahkan kalau diragukan, ya nanti tim yang ditunjuk oleh bidang 1 ini harus melakukan visitasi ke rumah yang bersangkutan. Intinya, prinsipnya haruslah bahwa beasiswa bidik misi itu harus diterima oleh orang yang tepat. Nah, oleh karena itu besok kita ada tim yang terdiri dari ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa. Betul kan Pak Iwan? Dekan. Ya, dekan. Jadi ini tim ini yang ditunjuk atau dibentuk untuk verifikasi selama pendaftaran besok itu. Kalau ada hal yang diragukan, datanya dan sebagainya, kalau perlu nanti dilakukan visitasi. Nah, sebetulnya satu hal yang perlu disampaikan juga adalah bidik misi TS ini kan kalau menurut skenario awal kita dapat 800 orang itu dengan skenario total seluruh Indonesia itu 30.000. Nah, sudah hampir dapat dipastikan bahwa pemerintah akan menaikkan dalam hal ini dari 30.000 menjadi total 40.000. Nah, kalau itu terjadi maka ITS juga akan mendapatkan kenaikan kalau nggak salah sampai 1.000 lagi. Nanti 200 lagi menjadi 1.000. Nah, melalui jalur undangan kemarin itu baru terserap, kalau saya biasa 300 itu ya, 300 persis. Mudah-mudahan daftar ulang semua. Sehingga nanti 500 plus 200 itu nanti akan kita serap dari ujian sampai tulis, gitu ya. Kalau masih belum, ya di mandiri. Kalau masih belum, serap lagi, jadi di 3. Pokoknya 800 atau sampai 1.000 ini harus total terserap. Nah, satu hal lagi yang perlu disampaikan pada khalayak ramai bahwa kan kadang-kadang begini, saya ini seorang mahasiswa miskin, bidik misi, ya kan gitu. Rumah saya misalkan jauh, katakanlah di Maluku Utara sana. Saya daftar bidik misi, baik melalui jalur undangan maupun melalui jalur ujian tulis, diterima, katakanlah di ITS. Saya bisa membayangkan, oh iya, nanti saya diterima di ITS, oke, SPP saya bebas, tidak bayar dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi saya berangkat ke Surabaya ini, yompo, kan gitu kan. Nah ini sehingga kemungkinan besar mereka akan membatalkan, tidak jadi daftar lagi. Jangan sampai itu terjadi karena ternyata pemerintah juga menyediakan yang disebut sebagai biaya untuk transportasi itu, apa istilahnya sebagai akomodasi. Ya, itu disediakan, walaupun nanti agak terlambat, jadi bolehlah utang tukang bakso dulu, terus bersama tukang bakso, nanti akan ditukar oleh pemerintah pada bulan-bulan besok dan bulan. Sehingga jangan takut, selama masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, itu aja yang penting modalnya. Nanti di sini akan dan insya Allah nanti setelah ujian tulis ini kan selesai tanggal 12-13 nanti akan diumumkan sekitar tanggal bulan Juli, tanggal 7 Juli. Nah setelah itu kan kita akan terima di mandiri nanti juga akan kita laksanakan. Ini pun juga masih boleh dimasuki oleh mahasiswa miskin di sini. Tapi kita juga masih memberi kesempatan kepada mereka yang punya uang juga, yang punya duit. Tapi insya Allah tahun ini kita akan menurunkan sumbangannya, ya kan? Kalau kemarin 50 barangkali nanti kita turunkan jadi 45 atau 40 gitu ya. Tapi SPP-nya sudah sangat terlalu murah, nggak usah diturunkan.
1,8 itu jauh lebih murah daripada SPP saya. Anak SD di 450.000 per bulan Pak. Di ITS ini 1,8 bulan. Anak saya kelas 4 SD. Tapi bagi yang memang betul-betul tidak mampu, jangan khawatir. Sekolah di ITS akan kita upayakan. Setiap tahun kita membagi beasiswa yang luar biasa banyak. Tahun kemarin hampir 22 miliar kita distribusikan beasiswa dari mana saja, ya kan? Dari ITS sendiri maupun dari pemerintah maupun dari instansi-instansi mitra ITS yang bekerja sama dengan ITS. Jadi yang penting itu sesungguhnya adalah semangat. Jadi ternyata tidak terlalu mudah mencari anak kriteria bidik misi. Jadi ada yang miskin, ya kriterianya harus 3. Miskin, pinter, jangan lupa mau. Loh iya, sulit ini. Dia sudah miskin, pinter tapi tidak mau. Lapo saya melanjutkan sekolah. Lalu 3 ini, lebih baik saya kerja dapat duit. Ya. Saya tanya lah, berapa sehari kerja kamu kalau di masa siapa? Ya, minimum dapat 20.000, 25 katanya. Tuh, kamu nanti masuk sekolah kalau kamu pinter ini, miskin, bidik misi masuk, kamu dapat satu hari kira-kira 20.000, dapat beasiswa 600.000. Jadi itu pinter, miskin dan mau. Sulit ya. Ada yang mau tapi tidak pinter ya. Itu juga kan gitu ya. Jadi harus 3-3-nya itu. Ini mudah-mudahan kita dapat sukses mendapatkan seperti tahun lalu. Insya Allah. Saya kira itu. Yang lain, Pak? Pak, untuk jalur mandiri yang paling mahal jurusan apa? Saya tahu saya, ingat saya Pak, nggak salah informatika, elektro, 1 kelas itu ya. Saya nanti mungkin kita akan turunkan lah, supaya terjangkau. Berapa Pak? Berapa persen penurunannya? Dari misalnya 50 juta. Ya, sekitar 50%. Ya tadi itu kira-kira ini butuh kembali ya. Kira-kira dalam bayangan saya kalau bisa 10%, 15%. Insya Allah. Thanks dan kita upayakan. Ini kalau soal data berapa TPS 1 Pagu kita ini berapa? Pagu seluruh guys. Pak Rekam sudah semakin ada. Iya. Saya ngomongnya apa? TS ini kira-kira setiap tahun terima sekitar itu juga tidak tahu ya, 4.000 sampai di 3 ya. Enggak saya 4.000. Karena kita meluluskan juga sebesar itu, jadi masuk sama dengan. Pak, evaluasi jalur undangan, tim ITS kan juga termasuk tim verifikator atau ada fenomena mengatur nilai, kemudian yang itu sejauh ini seperti apa Pak? Evaluasi dari Jadi gini, undangan itu kan perankingan itu diserahkan ke masing-masing perguruan. Bagaimana cara meranking? Nah, pusat itu nanti akan mengorganisir secara sistem saja. Nah, khusus untuk ITS, saya katakan di katrol pun berapa nilainya tidak akan berguna. Silahkan mau raportnya di markup sampai 100 semua. Jadi karena kriteria kita itu ada banyak. Misalkan begini. Bagaimana track record nilai alumninya di SMA itu, di ITS. Misalkan SMA 27, yang kuliah di ITS itu berapa orang, rata-ratanya bagaimana. Kemudian rata-rata nilai SNMPTN tahun lalu, itu kita nilai. Ya kan? Kemudian lagi dia punya prestasi. Nah, kalau ada markup, mestinya begini kalau markup itu dilakukan, ya markup. Saya sebuah SMA mau merapor nilai rapor, kan nggak mungkin anak yang ranking 27 saya markup menjadi ranking 3, kan nggak mungkin ya. Markup pasti dilakukan sama-sama, tak tambahin 5 KB, kan gitu. Ya. Dari kriteria tadi itu, rekodnya di STS, nilainya SNMPTN, terus prestasi sekolah, akreditasi dan sebagainya itu, kita kemudian punya kuota. SMA A kuotanya 15.
Ya sudah, saya akan mengambil ranking 1 sampai 15 di SMA itu. Jadi kan tidak berguna markup-nya nilai rapot tadi itu. Ini sudah saya sampaikan di press conference pusat kemarin. Paham maksudnya? Maksudnya paham ya? Jadi kalau saya markup saya tambah ini, misalkan nilainya 70 terus jadikan 85 semua, naik tambah 15, tang gitu. Kan bareng. Rankingnya kan tidak berubah. Saya melihat ranking aja. Oh, SMA A dengan nilai-nilai tadi jatahnya 15. SMA B dengan kriteria ini jatahnya 5. Nah, memang saudara sekalian perlu saya sampaikan, lupa. Lah kalau misalkan ada SMA yang tidak ada alumni di sini, nah itu kita kasih apa ya, bonus. Oh ya sudah, kamu coba satu SMA, ada satu orang di sini. Bahkan untuk membangun konsep NKRI kita harus juga memperhatikan wilayah. Jadi setelah selesai sini ada sekian persen yang memang kita tujukan untuk kawan-kawan kita, saudara kita yang dari Aceh, Papua, Indonesia Timur, semuanya kita kasih lah. Itu kira-kira jumlahnya sekitar 10 sampai 15% dari yang ada itu kita tambahkan. Nah, seperti itu. Karena kalau di ITS ini dan tentu mayoritas kan hampir 40% kan dari Jawa Timur. Jadi kalau terlalu banyak orang Jawa Timur kan tidak terlalu baik ya, kan? Kita harus juga dikenal di seluruh Indonesia. Karena itu kita memperhatikan pertimbangan kewilayahan NKRI itu untuk sekian persen memang kita jatahkan. Bagi kita akan melihat. Ya. Pasnya berapa persen? Jadi di samping yang diterima secara otomatis ya, kemarin kita tambah sekitar 10 sampai 12%. Di samping yang sudah kita terima ya, artinya memang katakanlah memang ada SMA yang bagus juga di mana itu? Yang hampir kayak SMA Taruna itu di Medan kan ada, kan sudah diterima. Tapi kita juga nambah juga, ada yang di Papua kita tambah, ada yang kita tambah supaya jumlahnya. Semua saya kira berbanding. Nanti juga di Mandiri itu ada khusus kawan-kawan kita yang dari Papua, khusus ini, ya. Memang kita berikan jatahnya sekian orang, misalnya 15 orang untuk mereka. Ya. Kita berikan jatahnya tanpa macam-macam. Jadi jalurnya khusus, Mandiri khusus, untuk 15. Nanti baru saya terima ya. SK-nya dari Dirjen. Ini kebijakan nasional, semua perguruan tinggi punya diberi tugas untuk mengambil kawan-kawan kita di Indonesia Timur. Jalur mandiri. Artinya mereka membayar. Jadi bekerjasama dengan pemerintah. Mereka yang pemerintah. Ada masalah. Artinya bukan pada individu. Nanti mekanismenya bagaimana kita diskusikan, tapi ada jatah 15 orang. Lalu yang diterima ujian tulis 1574. Ini yang kedua ngomong siang. Lalu sekitar 950 itu adalah jalur mandiri, KM mandiri. Sehingga kalau di total jenderal 40% itu untuk jalur kemitraan mandiri, yang 60% SNM BPN yang terdiri dari undangan dan ujian. Kalau mandiri kan 40% kuotanya, kok hanya 950, sementara tulis yang 20% kok 900. 1574 ditambah 700 itu 60%. Ya, zaman selalu ingat bahwa yang disebut SNMPTN itu undangan dan ujian tulis. Nah, yang ujian tulis besok itu, kita tuh ingin memperbutkan berapa Pak Bu? ITS 1574. Baik, kalau mandiri, sementara 40% kok hanya 900. Ini kalau sama yang total 1574 ditambah 700 tambah 950 itu 100%-nya.
gitu. Baik. Ya, jadi itu mesti tepat itu, strategi itu. Jadi yang paling penting CTS itu sekitar totalnya rata-rata kekatannya itu kalau di rata-rata itu 1,12. Jadi nek sing diterima jumlahnya itu 3.000 berapa itu 500, itu berarti sing daftar ping 12. Gitu. Ada yang kekatannya 1,16, tapi ada yang cuma 1,8, 1,6 gitu. Dan sekitar kalau ambil rata-rata ya 1,12. Gimana? Jadi yang 6 besar itu seperti saya kemukakan itu pernah dibimbingan. Oke? Minat mesti tahun lalu dimiliki oleh teknik informatika. Nomor 2 teknik mesin. Itu bukan passing grade ya, tetapi nilai keketatan. Itu maksudnya minat. Lalu teknik industri, teknik elektro, itu grup 6 besar yang dari MIPA itu yang mendominasi statistik. Statistik. Lalu yang sama harus siarkan supaya dapat peminat itu di Indonesia itu sangat sama delok lah lemah banyu ya. Kudune kelautan itu bisnis yang menjanjikan di sini. Ya ngapain? Tetapi kita ini ternyata kepeminatan di STK rendah. Berarti kita salah mengelola informasi mengenai kelautan. Termasuk sampean salah memberitakan. Jangan-jangan sama ngomong itu boleh iwa ya. Tapi itu merancang teknologi kelautan, ya. Dari hasil istilahnya riset itu loh, peminatnya sedikit itu apa? Ini banyak hal. Tahun 98 itu krisis mendera dengan terjungkalnya FTSP dan kelautan. Tapi FTSP segera bangkit kembali dalam penyiapan infrastruktur setelah membaiknya krisis. Tapi kelautan ternyata belum pulih. Dan mahasiswa menangkap itu pada saat 30 tahun lalu. Kira-kira kelautan itu laku baik. Waktu itu Profesor Daniel Rosid itu angkatannya kita itu baik-baiknya kelautan. Dan mahasiswa di setiap jurusan harusnya pandai mengemas kegiatan untuk masyarakat sehingga dikenal oleh masyarakat. Misalnya kenal spektronik, kenal tekniknya, gitu ya, kenal robotik, kenal elektro, kenal gemastik, ya, itu informatik dan sapu aja, ya, itu mesti mesin, ya. Kayak gitu itu anak-anak di bawah sadar tadi kayak gitu nanti saya pengen kayak gitu ya. Kalau terkait tentang sumbangan pendidikan tadi kan katanya turun ya, itu dari berapa? Turun SPI kan? SPI sementara dirancang tidak turun. Turun itu salahnya karena pemerintah itu sangat ingin membebaskan publik ini dari biaya pendidikan yang terkelola tidak standar dan tidak imbang. Artinya biaya pendidikan tunggal itu Pak kemarin juga sudah sering merangkan bahwa negara ini akan mengganti kekurangan biaya pendidikan itu jangan dicari lewat SPI dan sebagainya. SPI mu kurang ngono kontak joli gitu loh. Saya gantiin gitu. Berarti maksud saya barusan ini pergi ke LPBM untuk menggalang perolehan dana riset besar dari Jerman ya. Misalnya itu adalah dana riset 16 miliar per tahun untuk bisa dimenangkan kalau dapat. Antara lain yang seperti itu dikendaki kita supaya tidak naikkan SPI.
Tetapi sampean tahu ya, sekolah di ITS ini paling besar dibandingkan yang pernah dilihat pada yang lain ya. Saya tadi keliling mulai pagi untuk ngecek siapa keluar. Satu demi satu saya lihat. Total ruangan 3.000 berapa? Nah, itu di kelompok IPA yang saya hafal itu. Di ITS memang IPA. Iya, itu jumlah kursinya 17.400. Yang terpakai sisa 100, saya sediakan 17.500 itu. Iya. Tahun ini lebih banyak, sekitar 3.400 dibanding tahun sebelumnya. Sehingga UPN dan sektor-sektor yang dulu tidak pernah dipakai sekarang digunakan. Dan itu berisiko untuk tidak berpengalaman, no? Makanya harus dicek. Ya. Peserta ujian tulis se-Surabaya. Surabaya saya tidak tahu. Panlok ini adalah Panlok IPA. Kalau IPA sendiri kita menaikkan. Iya, itu sudah dulu 14.000, Baik. itu 14.700 ada. Sekarang itu sudah 11.400. Kebalikan. Iya, bahwa itu sangat sulit menyediakan ruang di hari terakhir. Sebab pendaftaran model sekarang itu online-nya adalah saat dia harus dapat nomor dari online itu, dia harus sudah definitif ruangnya di mana. Jadi itu sangat ribet. Saya upayakan hanya menyediakan ruang waktu itu. Pengawasnya setelah 3 hari kemudian baru kita kasih. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang semua sudah oke. Saya keliling di jalan-jalan kok petanya bagus ya, menunjuk ruang mana, ada gambarnya ya. Ini Pak Bandung menyebar kalau nggak salah 3.000 print out untuk denah yang dibagikan BEM kalau di pos-pos penjagaan itu supaya anak-anak bisa melihat. Terlambat tidak boleh lebih dari 30 menit soalnya. Kalau 30 menit terlambat artinya dibatalkan keikutsertaan. Kan termasuk ada persiapan awalnya kan nanti kacau gitu karena mereka sudah nggak pengalaman. Apa ini? Persiapannya pengarahan, penanggung jawab lokasi, penanggung jawab ruang, dan pengawas ruang. Pengarah. Ya, pengarahan itu hampir 5 hari penuh, seharinya 2 session. Jadi di ruang bawah itu selalu diberikan pengarahan. Dan tadi saya lihat serempak mulai jam 10 pagi, semua ruang sudah beridentitas nomor peserta. Saya salut itu atas kesadaran itu. Dan Bapak pikir itu dilakukan PTS juga loh, ya. Nah kalau dipikir PTS kan tidak ada hubungannya ya, duduk aja saya kok ya. Tapi mereka bertanggung jawab mensukseskan UMPT. Itulah bedanya dengan mekanisme pelaksanaan ujian nasional. Kenapa? Bedanya ada di mana? Bedanya di jam terbang. Ya. Bahwa SNPTN itu dulu dimulai dari yang sekarang jadi rektor itu masih ikut daftar SNPTN ya, tahun sebelumnya malah ya. UNAS baru berapa tahun. Dan lagi apa yang disampaikan Profesor Kisyani dari UNESA pada Jawa Pos hari ini masuk akal. Bahwa UNAS itu menyangkut kredibilitas dari sebuah institusi sekolah, sehingga gubuk kabeh
Sedangkan SNMPTN menyangkut kredibilitas pribadi. Sing daftar itu pribadi, sing tes di sebuah ruangan di sebuah perguruan tinggi itu asalnya yang Nganjuk, Madiun, terserah ya. Dan yang di UNAS itu sekolah ini dewe ngetes di situ ya. Kan malu ya di situ. Satu lagi bedanya SNMPTN sama UNAS ya itu adalah di dalam mengelola monek. SNMPTN itu kurang setahun sudah monek. Yang dimonek apanya? Macam-macam. Monek tersedianya uang, ada monek. Monek mengenai pengadaan soal dan lembar jawaban di luar. Saya tidak melihat bahwa UNAS yang diselenggarakan di Kudus itu punya badan penyelenggara yang sesolid dan sesiap SNMPTN. Bisa diprediksi kalau nanti SNMPTN itu sebagian besar 60% mau diisi tanpa tes, berarti UNASnya yang diserahkan kita kayaknya oleh Pak Menteri. Jadi penyelenggara SNMPTN ini beralih menjadi penyelenggara UNAS. Sudah menguat, memang besok UN atau UNAS itu bisa langsung jadi tiket masuk ke PTN. Saya tidak bicara masalah apakah itu UNAS, tetapi yang jelas sudah dapat dipastikan 60% ujian masuk tanpa tes, kayak jalur undangan. Dan untuk itu kami sudah sepakat untuk melaksanakannya seperti seleksi jalur undangan, yaitu membiarkan sedikit prosentase saja untuk nilai UNAS. Nggak usah terlalu di 60% gitu. Iya, maksudnya silakan menggunakan tanpa tes, kami tidak terlalu melihat nilai UNAS-nya. Masih banyak yang bisa kita benahi dulu UNAS itu. Saya kemarin di Madura menyampaikan banyak hal kasus pendidikan yang sudah dicatat baik oleh wakilnya Pak Nuh ya, dan besar kemungkinan akan ada round table discussion, diskusi ya, khusus orang-orang yang diundang masalah penyelenggaraan UNAS. Saya kabarnya ikut diundang untuk menyampaikan itu. Salah ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini hujan yang tidak baik jatuhnya ini barokah buat anak-anak yang mau tes ya. Amin. Supaya nanti lihat gak panas gitu ini. Apa Mas? Pak, mau tanya sebentar Pak. Jadi kemarin ada media yang sempat memberitakan tentang akreditasi jurusan yang kadaluarsa. Dan ITS masuk salah satunya gitu Pak. Ada beberapa jurusan yang akreditasinya kadaluarsa. Bisa dijelaskan Pak, mungkin monitoring dari ITS sendiri gitu Pak. Baik, saya bekerja memonitor itu sejak September, dan betul bahwa ada beberapa yang kadaluarsa. Tetapi alhamdulillah saya sudah sampaikan juga kepada Pak Jawab Surabaya Pos ya, Siapa Pak? bahwa pada bulan Mei ya, 16 Mei semuanya sudah terkirim ke Jakarta. Jadi itu bukan dalam status belum terakreditasi, tapi perpanjangannya terlambat diajukan. Dan sebagian besar perpanjangan yang terlambat itu karena bannya sendiri tidak segera menyelesaikan evaluasi visitasi. Kami itu nunggu di visitasi, tetapi yang mengajukan ribuan prodi semuanya menangani kurang banyak, keuangannya juga kurang tersedia, sehingga kadang-kadang itu menjadi terlambat. Insya Allah kita semuanya sudah, kecuali yang baru berdiri tidak wajib terakreditasi. Menurut janjian dengan Dirjen, siapa yang mengirim sebelum 16 Mei ya tidak akan dianggap sebagai kadaluarsa.
Terima kasih. Ya, mudah-mudahan enak nih ngomong-ngomongnya, enak timbangannya, kamu takut, tapi kaya.